Oke rekan-rekan, alhamdulillah beralamin berjumpa kembali dengan saya Fadil Perdana. Pada kali ini akhirnya kesampaian juga buat vlog untuk membuat sebuah video tentang Pajero generasi ketiga ini, dan ini merupakan salah satu dari Pajero dalam artian berbeda dengan Pajero Sport yang mungkin sekarang banyak beredar di negara kita. Pajero yang generasi 3 ini secara nama mungkin sama Pajero, tapi secara kelas ini mungkin bisa dibilang sebagai the real Pajero, karena Pajero Sport yang beredar di negara kita itu merupakan versi mediumnya. Untuk ini merupakan versi full size Pajero seperti ini. Oke, dan ini merupakan salah satu milik dari mahasiswa yang tadi saya bajak sebentar, saya pinjam. Belum ada waktu sebentar, belum dia keluar. Nah, kita akan coba lihat seperti apa sih tampilan dari luar dalam terkait Mitsubishi Pajero generasi ketiga ini. Oke, dari bagian luar, untuk generasi ketiga ini memang bisa dibilang pada zamannya cukup gagah sekali ya. Pada saat itu mungkin banyak mulai muncul lekukan-lekukan di kala generasi sebelumnya. Kalau Anda dulu ingat film Sidul, itu ada Sarah yang pakai Pajero, itu mungkin masih mengotak ya bentuknya. Di generasi yang ketiga ini sudah mulai ada lekukan-lekukan, dan mobil ini karena dia CBU ataupun build up, jadi memang beberapa orang sering berbicara bahwa dia spare partnya agak kurang bersahabat. Tapi sekarang tidak ada masalah, karena ada eBay, ada dan seterusnya online, pun mudah untuk mendapatkan spare partnya. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Untuk lampunya sendiri berbeda dengan Pajero sebelumnya yang mungkin cenderung lebih mengotak. Ini untuk yang versi ketiga ini dia cenderung lebih agak lancip ya, tidak terlalu mengotak, dan bagian fender pun tidak rata, dia agak sedikit menggembung, ada sedikit bulat-bulatannya, tidak terlalu kaku. Untuk bagian depan seperti ini, dan beberapa tipe di sini kalau diesel biasanya ada kode DID ya. DID menandakan dia mesin diesel, dan dia mesinnya itu diesel 3200 cc. Dan lanjut bagian samping. Mobil ini memang khas sekali ya untuk sebuah mobil SUV yang memang terkesan tangguh, dan mungkin kita sering lihat di Rally Dakar bahwa Pajero salah satu mobil yang sering menjuarai kejuaraan Rally Dakar tersebut. Untuk bagian samping di sini, dari mulai fender, ada lampu sen, electric mirror, dia sudah bisa auto retract juga. Oke, dan untuk handle pintunya memang dia sudah model tarik, tapi belum dilengkapi dengan keyless entry ya. Dan mobil ini memang sudah dicat lagi menggunakan cat seperti yang sekarang mungkin sedang tren ya, untuk mobil-mobil Jeep itu menggunakan cat dari bahan karena menggunakan bahan poliuretan ya, jadi dia lebih tahan gores, tahan jatuhnya. Memang ini dia teksturnya alami muncul dari catnya. Seperti kita sering lihat juga ada beberapa merek seperti Raptor dan sebagainya, sekarang mungkin sedang booming digunakan di mobil-mobil tentara ataupun mobil-mobil untuk kegiatan outdoor. Ini bagian bawah pintu ini ada side molding, sudah dicat sewarna dengan body, dan ada footstep. Dan untuk bagian belakang, kita lihat ke bagian belakang dulu. Generasi ketiga ini memang si bagian ban serep dia tidak ada cover, beda dengan versi yang keempat. Untuk versi yang keempat dia ada bagian cover belakang yang menutupi ban serep ya. Dan untuk bagian belakang seperti ini ada tulisan DID-nya. Ini menggunakan mobil ini menggunakan mesin tipe diesel ya. Karena Pajero sendiri kan kita ketahui ada yang versi bensin dan versi diesel. Oke, untuk plat nomornya ini karena tidak cukup untuk bawaan orinya, dan kita ketahui kan di negara kita kemarin sudah ada pemanjangan ya ukuran plat nomor, jadi kalau tidak dipotong ya mungkin seperti inilah, dia melebihi dari batas tempat penyimpanannya. Dan bagian bawah di sini seperti ini kurang lebih. Bagian belakangnya dia bumper, ada lampu juga di sini double, dan lampu yang sebelah sini. Dan bagian belakang, kita sebelum ke bagian depan, ke belakang dulu. Oke, nah ini kurang lebih untuk bagian belakangnya. Jadi sekali lagi, karena mobil ini tidak kita rencanakan buat di vlog ya, tapi karena saya memanfaatkan kesempatan mumpung ada bahan, kita buat vlognya. Untuk tampilan belakangnya dia jadi 7 seater, tapi untuk jok 3 ini memang cukup kecil. Tapi kalau dia dilipat, nah ini disimpan di bagian bawah, itu dia rapi sekali, rata rantai. Mohon maaf sekarang tidak saya lipat karena memang kondisinya kita buru-buru ya. Tapi kalau ini dilipat, ini bisa rata rantai si jok ini. Dan di sini tersedia ada soket 12 volt ya, seperti biasa mungkin untuk kebutuhan kita apabila kita akan melakukan pembersih-bersih ataupun butuh untuk vakum, sudah tersedia.
Oke, dan di sebelah sisi kiri dia ada storage penyimpanan yang bisa di unlock juga ya. Jadi bisa tertutup, bisa rapi gitu ya, kalau kita menyimpan barang-barang ini. Oke, dan sebelah sini ada kalau jok ini kita tutup, kita lipat, ini ada top cover ataupun ada separator ya penutupnya. Jadi untuk menambah privasi ketika kita menyimpan barang di baris ketiga ini. Ada hook dan seperti biasa lampu, dan bagian ketiga pun di sini dikasih hand grip. Sistemnya dia sudah sistem retract tapi tidak dilengkapi dengan hook, dan untuk storage penyimpanan bagian belakang pun hanya pada sisi sebelah kiri saja. Dan di bagian door trim pintu belakang, nah ini karena tadi kursinya itu bisa kita lipat dan rata lantai kita lipat, otomatis mungkin untuk headrest kita harus simpan bisa di dalam, ataupun nanti kita memanfaatkan dari jaring ini ya untuk kita menyimpan bagian headrest seperti itu. Untuk bagian door trimnya dia two tone, warna hitam dan warna krem ataupun beige. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tengah dulu sebelum kita masuk yang depan. Oke, untuk bagian belakangnya memang betul-betul nyaman sekali. Selain dari bahan material jok kulitnya yang cukup empuk ya, serta bagian legroom yang cukup luas, dan visibilitas dari penumpang bagian kedua pun bagus, visibilitas ke tengahnya. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian tengah itu apa saja sih yang bisa diberikan mobil ini bagi penumpang baris kedua. Dari mulai bagian atas kita lihat di sini untuk hand gripnya dia sistem retract dan sudah dilengkapi dengan hook. Di sini ada lampu kabin. Ada kisi AC, jadi AC sampai baris ketiga itu sudah dilengkapi ada kisi AC ya. Ini ada hand grip juga untuk naik, karena mobil ini bisa dibilang tidak terlalu rendah juga, walaupun dia dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu bisa dibilang jauh lebih rendah ya, sekarang ground clearance ya. Dan untuk bagian sini ini tersedia sebuah, bisa bilang mungkin sebagai moonroof ya, dia cukup panjang juga sunroofnya. Bawah. Dan untuk bagian baris kedua dia diberikan ada beberapa storage, di antaranya paling tengah sini ada asbak, dan baris kedua diberikan keluasan untuk mengatur tingkat suhu yang diharapkan, jadi tidak hanya mengandalkan belas kasih dari baris depan saja. Oke, lanjut. Dan untuk bagian sektor door trimnya untuk baris kedua memang tidak dilengkapi dengan storage penyimpanan di sini ya, seperti door pocket, tidak ada door pocket, tapi sudah dilengkapi dengan satu buah speaker dan satu buah pengaturan power window, serta ada sebuah armrest yang bahannya soft touch, dan material di door trimnya pun dia soft touch kombinasi dengan hard plastik, tapi untuk hand gripnya dia soft touch, dan ada anti statiknya lagi ya. Oke, itu untuk baris kedua kurang seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut ke bagian depan. Oke, sekarang kita sudah bagian depan. Nah, kalau lihat di sini, nah, dia pengaturannya itu sudah menggunakan pengaturan untuk 4x4 itu ada super select ya. Jadi sudah tidak lagi sistem yang meliuk-liuk, dia lurus seperti ini. Jadi sini ada 4 low, 4 high, 2 high. Nah, kayak ini untuk pengaturan transfer case-nya, dan untuk personalingnya dia itu transmisi matic tapi dengan mode triptonic juga. Dan triptonicnya dia boleh lihat, tidak hanya untuk pengaturan RND saja, tapi di sini lengkap juga disebutkan sampai ada 54321-nya. Jadi jelas sekali di sini di dashboardnya. Dia di bagian dashboard sendiri di sini ada informasi terkait 4x4, bagian pintu yang terbuka, sebelah kiri sangat terbuka, termometer ataupun suhu dari air, bahan bakar, solar ini ya. Dan untuk speedometernya memang masih analog, dan yang digital hanya di odometernya saja. Oke, lanjut bagian lainnya. Nah, di sini untuk bagian dashboardnya memang sama mungkin dengan yang sering kita lihat di Kuda ya, mungkin di mobil-mobil Mitsubishi pada zaman tersebut. Wood panelnya seperti ini, warna-warna wood panelnya, dan bagian kanan sih ada pengaturan untuk lampu serta ada electric mirror ini, dan ada reflect mirror. Dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan airbag, dan untuk pengaturan
liftingnya ataupun sennya ini berbeda dengan mobil Jepang pada umumnya. Dia ada di sebelah kiri untuk liftingnya, sennya. Biasanya kan mobil Jepang itu dia sebelah kanannya. Dan untuk kursi AC ini seperti ini. Bagian depan ini sudah diganti ya. Head unitnya pakai double din. Biasanya tuh dia single din, tapi ada juga beberapa varian dari Pajero generasi tersebut yang dilengkapi dengan CD yang bisa menampung sampai 6 buah CD. Itu. Oke, sini ada MID, sudah mulai sunroom ya, dia kebakar panas ya. Oke, dan kisi AC seperti ini, lampu hazard. Dan untuk material dashboardnya dia soft touch. Oke, dan ini ada airbag untuk penumpang, dan untuk storage penyimpanan sini ada 2 tingkat, atas dan satu lagi pada tingkat bawah. Oke, seperti itu. Dan sini juga ada pengaturan untuk bagian tengahnya. Dari pengaturan AC dia sistemnya masih sistem putar ya, belum digital, tapi sudah dilengkapi dengan debugger. Ada mode autonya juga, serta ada semburan untuk pengaturan arah semburannya. Dan suhu terdingin mungkin di 16,5 dan terpanas sekitar 30. Oke, untuk pengaturan sirkulasi udara. Di sini ada sebuah asbak, soket lighter. Nah, itu pengaturan AC belakang. Serta ini ada differential lock. Ada differential lock, dan ini untuk pemanas pada kursi. Jadi ini kursinya ada ventilasinya pastinya. Ataupun pada saat kita akan kepanasan bisa kita atur juga untuk mendinginkan. Oke, kursinya dilengkapi ventilasi. Kalau di sini dia ada bintik-bintiknya. Ini memang ada ventilasinya. Oke, untuk mobil tahun tersebut memang bisa dibilang fitur ini cukup mewah ya. Oke, storage penyimpanan di ini ada 2 tingkat serta tingkat kedua. Ya. Oke, kurang seperti itu ya rekan-rekan untuk storage penyimpanannya. Dan untuk ininya dia ada dilengkapi dengan multi mirror dan dilengkapi pula dengan tambahan lagi adjuster untuk kontrol lampu baca sama ya. Ini ada multi mirror. Oke, ini dia sudah elektrik. Ini untuk cleaning dan untuk sliding. Oke, masih berfungsi untuk joknya. Dan untuk bagian depan ini ada storage penyimpanannya, door pocket. Oke, untuk bannya sendiri menggunakan per aftermarket dengan diameter untuk bannya dia 265/70/17. Ini. Dan mobil ini sudah sistemnya monokok ya, dia bukan leather wrap. Oke, dan untuk sistem pengereman baik bagian depan serta belakang sudah dilengkapi dengan disc brake. Oke, untuk bagian kaki-kaki belakang pun dia sudah independen. Sini. Lalu seperti itu untuk Mitsubishi Pajero Sport generasi 3 ini, dan terima kasih sudah menonton. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.